Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua artikel dari mata kuliah Karakter Building. Yang pertama bertemakan tentang kesetaraan gender, dan yang kedua membahas tentang salah satu dari 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia, yaitu konservasi satwa liar. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke tema yang pertama, yaitu tentang kesetaraan gender. Sebelum kita memahami tentang kesetaraan gender, terlebih dahulu kita harus menyepakati bahwa gender sendiri merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan hanya berdasarkan pada faktor biologi semata, melainkan juga faktor sosial dan juga kultural. Gender sering dijadikan tolak ukur atas pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya sampai di sini tidak ada yang jadi masalah. Nah, masalahnya baru kelihatan saat terjadinya ketidakadilan yang timbul di masyarakat yang sumbernya berasal dari perbedaan gender tersebut. Nah, demi mengatasi ketidakadilan yang terjadi dengan alasan perbedaan gender, maka muncullah gerakan atau istilah yang dinamakan kesetaraan gender. Jika kita bicara tentang kesetaraan gender, sebagian orang mungkin akan bertanya-tanya, mengapa sih harus dibuat setara? Nah, hal ini tidak lain dikarenakan adanya sebuah ketimpangan gender atau istilah kerennya gender inequalities yang menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap salah satu gender. Nah, ketimpangan ini tidak jarang dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif yang biasanya memposisikan laki-laki berada di atas perempuan. Nah, hal ini dirasa merugikan bagi kaum perempuan dalam sebuah komunitas sosial. Atas dasar itu maka muncullah gerakan yang dinamakan feminisme. Nah, di Indonesia sendiri, pada konteks kesetaraan gender, salah satu kendala yang paling utama adalah budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat, terutama di beberapa daerah di Indonesia. Budaya yang menekankan bahwa kewajiban laki-laki adalah mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga, yang tentunya berdampak pada sulitnya perempuan untuk berkarir di industri kerja. Kemudian poin yang kedua, merujuk pada sebuah penelitian oleh Hidayat pada tahun 2017, menunjukkan bahwa hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan strategis sebagai pengambil kebijakan dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, dari segi pendidikan, budaya patriarki juga berdampak pada maraknya stereotip yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, jika pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Atas dasar itu, maka banyak sekali perempuan yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan justru putus sekolah. Nah, jika kita bicara soal kesetaraan gender, apakah hanya perempuan yang dirugikan dari sistem yang tidak adil itu? Tentu saja tidak. Sejatinya, dampak negatif dari ketimpangan gender ini juga dirasakan oleh kaum laki-laki, di mana keharusan seorang laki-laki untuk selalu tampil gagah, tanpa celah dan selalu dapat diandalkan di segala situasi itu secara tidak langsung memberi beban moral yang teramat besar, terutama dari sisi kejiwaan. Hal ini berujung pada banyaknya kasus depresi yang hingga menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri yang lebih banyak menimpa kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, dilansir dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah bunuh diri tiap tahunnya mencapai 700.000 jiwa. Nah, sementara menurut American Foundation of Suicide Prevention atau AFSP, memaparkan bahwa korban bunuh diri laki-laki itu jumlahnya sekitar 3,88 kali lebih banyak dari perempuan. Hal ini tidak terlepas dari stigma bahwa laki-laki harus selalu terlihat kuat di segala kondisi.
Bahkan sebagian laki-laki meyakini bahwa segala sesuatu dapat mereka selesaikan seorang diri tanpa bantuan siapapun, demi menunjukkan bahwa mereka merupakan laki-laki yang tangguh dan dapat diandalkan. Nah, kesimpulan dari tema kesetaraan gender kali ini adalah bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang patut untuk diperjuangkan bukan hanya oleh kaum perempuan yang selama ini diasosiasikan sebagai pihak yang lemah, namun kesetaraan gender menitik beratkan pada laki-laki maupun perempuan memiliki hak, pilihan, dan kesempatan yang sama untuk menjalani hidupnya sesuai keinginan mereka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Nah, selain itu, budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia dianggap sebagai sebuah hambatan dalam proses terwujudnya kesetaraan gender. Hal ini memberi kerugian bukan hanya bagi kaum perempuan namun juga sebagai kaum laki-laki secara keseluruhan. Untuk itu peranan negara, pemerintah, serta hukum yang ada perlu melindungi hak setiap warganya terlepas dari apapun gendernya. Edukasi terhadap masyarakat juga harus terus dikumandangkan agar terciptanya kesetaraan gender dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Baiklah, jadi itu tadi presentasi dari tema yang pertama tentang kesetaraan gender. Kemudian sekarang kita beralih pada artikel kedua, yang merupakan salah satu dari artikel 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Tema yang saya dapat kali ini membahas tentang konservasi satwa liar. Jika bicara soal satwa liar, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman satwa liar dan juga tumbuhan. Tercatat sekitar 17% dari satwa yang ada di dunia itu berasal dari Indonesia. Sumber daya alam liar termasuk sumber daya yang dapat terus diperbaharui dan tidak akan habis selama dikelola dengan benar. Alasan itulah yang membuat munculnya istilah konservasi demi melestarikan keberadaan satwa-satwa liar maupun tumbuhan agar populasinya tetap stabil dan juga seimbang. Nah, konservasi satwa liar di Indonesia saat ini banyak difokuskan bagi satwa liar dan tumbuhan langka yang statusnya mendekati kepunahan atau sulit berkembang biak dengan baik di habitatnya. Sehingga fungsi dari konservasi sendiri adalah melakukan perawatan dan penangkaran sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam, juga agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun rekreasi alam yang sehat. Nah, mengapa perlu adanya konservasi bagi satwa liar? Hal ini tentunya tidak terlepas dari kelakuan jahil tangan-tangan manusia yang berupaya melanggar hukum demi mensejahterakan perut mereka masing-masing, yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak buruk tentunya kepada keseimbangan ekosistem yang ada, seperti maraknya perburuan liar, kemudian penggusuran lahan hutan untuk pembukaan sawah atau kebun, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, yang pada akhirnya juga berdampak pada ketidakseimbangan pasokan rantai makanan yang ada di alam liar. Nah, contoh-contoh konservasi yang ada di Indonesia, salah satu contohnya adalah konservasi ex situ yang ada di daerah Bandar Lampung, yang ditujukan untuk melindungi tumbuhan dan hewan yang berada di luar habitat mereka. Selain itu, konservasi satwa berbasis kearifan lokal yang ada di Papua, di mana konservasi tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat pedalaman Papua yang masih menggunakan atau melakukan perburuan untuk memenuhi hajat hidup keluarganya. Nah, konservasi jenis ini mengedepankan edukasi dan komunikasi dengan warga pedalaman Papua agar dapat terus menjaga kelangsungan hidup
satwa yang ada di wilayah konservasi agar dapat terus dimanfaatkan ketersediaannya hingga di masa mendatang. Hal ini tentunya tidak mudah mengingat adat istiadat yang mengharuskan penduduk pedalaman untuk tetap melakukan kegiatan berburu demi keberlangsungan hidup mereka. Nah, bentuk konservasi lain yang dapat kita lihat di hampir setiap daerah, seperti contohnya adalah kebun binatang, yang juga dapat menjadi alternatif demi menjaga keberlangsungan satwa yang kehilangan habitatnya. Nah, memastikan satwa tersebut dapat hidup dan berkembang dengan baik agar populasinya juga menjadi lebih seimbang dan juga terjaga. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah demi menjaga keberlangsungan hidup satwa yang terancam punah maupun yang kehilangan habitatnya. Namun di sisi lain, hukum di Indonesia masih perlu untuk diperketat, mengingat ancaman hukum bagi perburuan liar masih cukup ringan dan terkesan tidak banyak yang teredukasi untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Nah, upaya dari masyarakat juga sangat penting dalam membantu konservasi ini berjalan dengan semestinya. Nah, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menghentikan pemakaian atau pembelian produk-produk yang berasal dari perburuan liar, seperti contohnya kulit harimau, atau cula badak, atau mungkin bayi primata atau kucing hutan yang sering diperjualbelikan di pasar sebagai hewan peliharaan. Nah, kesimpulan dari tema konservasi satwa liar kali ini adalah, khususnya di Indonesia, itu memiliki banyak keanekaragaman satwa yang mencakup 17% dari jenis satwa yang ada di seluruh dunia. Namun berbagai kegiatan ilegal yang semakin hari semakin masif dilakukan, secara langsung maupun tidak langsung menggusur atau bahkan mengurangi habitat dari populasi satwa tertentu yang mengarahkan mereka pada ancaman kepunahan di masa mendatang. Untuk itu konservasi satwa liar dimaksudkan untuk menghindari ancaman dan potensi-potensi tersebut dengan memelihara dan melestarikan ekosistem, habitat, dan populasi satwa agar dapat berkembang biak dengan aman sehingga populasinya dapat terjaga dengan baik. Ini semua dilakukan demi terwujudnya harmoni antara manusia dengan alam, serta agar sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan dengan baik secara berkesinambungan. Upaya-upaya hendaknya terus dilakukan oleh pemerintah, hukum, atau bahkan kita secara individu untuk terus bertekad untuk menjaga kelestarian satwa liar dimanapun itu yang ada di Indonesia. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya untuk presentasi 2 artikel bertemakan kesetaraan gender dan juga konservasi satwa liar. Saya yakin masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan lain sebagainya, dan untuk itu saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.